من أمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين أمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي على سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا ومقتدانا مصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج الباتعة والبراهين وعلى آله المطهرين وأصحاب الأكرمين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اما بعد، معاشر الحاضرين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita membahas tentang siapakah di antara mereka para sahabat Nabi yang bersegera masuk ke dalam agama Islam, yang dimana terakhir yang kita bahas di tempat ini adalah sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang masuk ke dalam agama Islam atas ajakan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan memang Sayyidina Abu Bakar mengajak banyak orang untuk masuk ke dalam agama Islam saat beliau sudah masuk ke dalam agama Islam. Dari mulai Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Dan kebanyakan di antara mereka ini adalah salah satu di antara 10 orang yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surga. Dan sahabat Nabi itu ada 10 orang dapat tiket langsung dari Rasulullah bahwa mereka terkenal mubasysyirina bil jannah, dapat kabar gembira dengan surga, dan jumlah mereka ada 10. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau salah satunya masuk ke dalam agama Islam yang mendapatkan pertentangan langsung dari keluarganya. Dan yang paling menentang yaitu adalah ibunya. Ibunya tersebut saat Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke dalam agama Islam dan beliau berumur 19 tahun. Ibunya itu marah besar dan sampai bersumpah dan bernazar untuk tidak makan sampai saat kembali ke dalam agama Islam. Dan ibunya itu sangat cinta kepada beliau, termasuk salah satu di antara sahabat yang mendapatkan manjaan dari kedua orang tua. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sendiri itu berasal dari Bani Zahra, dan Bani Zahra itu adalah keluarga ibunya Rasulullah SAW, yaitu adalah Aminah bintu Wahab, itu berasal dari Bani Zahra. Makanya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk ke dalam agama Islam,
Ya. Rasulullah senang. Bahkan Nabi Muhammad sampai mengatakan Sa'dun khali. Ya, Sa'ad itu adalah paman saya. Artinya ingin menyambung hubungan antara Sa'ad yang berasal dari keluarga ibunya Rasulullah SAW. Nah, singkat cerita, si ibu itu tadi bersumpah tidak mau makan, tidak mau minum sampai saat itu kembali menuju pangkuannya dan keluar dari agama Islam. Dia berkata dengan tegas kepada Sa'ad, wallahi la akaltu ta'aman wa la syaribtu syaraban hatta tukaffira bima ja'a bihi Muhammad wa tamassa isafan wa na'ilah. Ya Sa'ad, demi Allah, aku tidak akan makan makanan atau minum minuman sampai engkau ingkar terhadap Muhammad dan kembali menyembah Isaf dan Na'ilah. Artinya dua daripada patung yang disembah oleh mereka orang-orang kafir Quraisy. Turun ayat suci Al-Quran menjelaskan tentang hal tersebut, di mana Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kami telah memberikan wasiat dan nasihat kepada seluruh manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi kalau ada orang tua yang mengajak Anda untuk melakukan kesyirikan dan kufur terhadap Allah, fala tuti'huma, janganlah kalian itu patuh kepada kedua. Nah, dalam masalah ini ibunya itu pengen supaya dia keluar dari agama Islam, jangan patuh. Makanya ada sebuah kaidah yang disebutkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk untuk bermaksiat kepada Sang Pencipta. Jadi artinya kalau Anda itu disuruh untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala oleh siapapun, maka tidak boleh Anda patuh kepadanya, karena itu melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya, misal kadang kan ada orang tua itu yang kepengen anaknya cepat menikah. Ya, mus ojo kerudungan kok, jadi cepet aja. Gimana? Jadi cepet apa? Jadi cepet aja. Artinya oleh kerudung. Ojo kerudungan kok, nek kerudungan kok gak rapi-rapi, gak payu-payu. Wis ojo kerudungan. Engko nek wis rapi terserah bojomu. Kalau kamu sudah nikah, nanti terserah daripada suami kamu. Saat ini jangan menikah. Ya. Nah, itu kan artinya orang tua memerintahkan Anda untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh Anda taat. Dengan alasan kan berbakti kepada kedua orang tua wajib. Ya, selagi mereka tidak mengajak kepada kemaksiatan. Salam ambung tangan. Aku kan gurumu. Ada kan anak atau lagi salaman. Ya ambung tangan. Sudah ambil kiai, ambil habib. Jangan. Tidak diperkenankan dan diharamkan hal tersebut.
Fala tuti'hu. Jangan engkau taat. Pak, mana sampean aja gelem nek bojo sampean dikon salaman ambek kiai ambek Nabi Muhammad itu tidak pernah menyentuh tangan perempuan yang bukan mahram. Ya wis rabi gak apa-apa. Ya, mari rabi kok. Ke mimpi tok ae kan. Artinya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk siapapun dalam maksiat kepada Allah Subhanahu. Akhirnya si ibu itu tadi satu hari satu malam nggak makan. Ya. Keesokan harinya pucat wajahnya. Kemudian dilihat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, didiamkan oleh beliau. Kemudian nggak makan lagi satu hari satu malam, 2 hari sudah nggak makan, tambah pucat. Nah, melihat hal tersebut, Sa'ad bin Abi Waqqas itu kasihan sama ibu. Akhirnya dia mendekat kepada ibu. Kemudian dia berkata, "Ta'lamina wallahi ya ummah, law kana laki mi'atu nafsin takhruju nafsan ma taraktu dina hadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakuli in syi'ti aw la ta'kuli." Wahai ibuku, demi Allah, kamu harus ketahui hal ini. Kalau seandainya engkau mempunyai 100 jiwa, 7 siji tok 100. Kamu mempunyai 100 jiwa. Kemudian jiwa kamu itu keluar satu persatu dengan alasan kamu tidak mau makan supaya aku meninggalkan agama Muhammad. Demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Ojo ngenteni siji, 100. Nyawamu 100 gak tak tinggal. Fakuli in syi'ti, kalau kamu mau makan, makanlah. Aula ta'kuli. Atau kamu gak usah makan, terserah. Pokoknya aku gak mau tinggalkan daripada agama Muhammad. Suf iman. Lihat daripada keimanan para sahabat. Ini ojo sembarangan ambil sahabat Nabi. Ibaratkan begini Pak, bikin gambaran lah dalam diri Anda. Nabi Muhammad ini istilahnya orang baru dikenal membawa agama Pak. Kemudian dia beriman. Terus ibunya melakukan hal tersebut. Dia rela untuk meninggalkan ibunya hanya demi Nabi Muhammad. Kalau itu terjadi kepada kita, wallahu a'lam. Awas kon kontrol ibu. Nek gak ibu bunuh diri. Ayo dia apa sampai? Kira-kira sampai ya. Iya bu, ampun. Tapi memang sahabat Nabi itu sampai ya. Jadi memang iman itu. Makanya para sahabat Nabi itu kadang sholat mereka tidak sebanyak para tabi'in. Kadang ilmu mereka tidak seluas para tabi'in. Tapi iman mereka sekuat daripada mereka, melebihi daripada mereka para tabi'in. Makanya mereka itu jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sebab keimanan yang luar biasa. Dalam periwayatan lain
Waqqas mengabarkan kepada ibunya, Bu, saya sudah masuk agamanya Muhammad dan sekarang saya mau sholat asar. Begitu dengar hal itu, si ibu tadi keluar dari pintu rumahnya, kemudian teriak-teriak, ya ma'syarun nas, ala a'wanun yu'inuni alaihi min ashiratihi fa'ahbisuhu fi baitin fa'utabbigu alaihi. Apakah ada di antara kalian yang mau menolong saya untuk bisa memenjarakan anak saya saat ini tadi? Masukkan sampai dia mati atau meninggalkan daripada agamanya Muhammad. Semenjak itu aku mendengar perkataan ibuku, aku nggak pulang dari rumah. Nggak boleh, tinggal aja. Sampai ibunya tersebut itu mengirim seseorang untuk supaya saya balik ke rumah. Sampai akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas tersebut itu pulang ke rumahnya. Tapi karena memang ibunya, kadang ibunya bertemu dengan dia dengan wajah marah, kadang bertemu dengan dia dengan wajah berseri-seri. Dan saat berkata, saya itu sering diejek oleh ibu saya. Saya kan punya saudara namanya Amir. Ibu saya selalu berkata, kamu ini enggak seperti saudara kamu Amir. Dia itu tidak sampai meninggalkan daripada agama. Sampai apa yang terjadi? Subhanallah. Saudaranya Amir itu kan dijadikan perbandingan. Subhanallah, dapat beberapa tahun masuk agama Islam si Amir itu. Tapi Amir tidak sekuat saya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Sering dicerca, sering dihina, sering dimarahi oleh ibunya sendiri. Sampai saudara saya Amir, dia berangkat hijrah ke Habasyah, saking gak kuat. Dan juga melakukan hal yang sama si ibu. Waktu Amir itu masuk ke dalam agama Islam, nggak mau makan, nggak mau. Perjuangan yang luar biasa daripada beliau Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Pernah suatu saat berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dan itu terjadi pada Hajjatul Wada'. Artinya sudah sekitar 20 tahun setelah beliau itu tadi masuk ke dalam agama Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, dan saat itu ada seorang dokter bernama Harits bin Kaldah, terkenal Tabibul Arab. Tabibul Arab, dokternya orang Arab yang ada saat itu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, si Tabibul Arab,
Coba kamu datang ke tempatnya Sa'ad, dia itu katanya lagi sakit, kamu obati dia. Rasulullah itu kan sebelum ada Harith bin Kaldah ini, beliau juga pernah mendapatkan seorang dokter pribadi. Nabi Muhammad itu pernah mendapatkan dokter dari Raja Mughawqis di Mesir. Jadi Rasulullah itu mengirim surat ke Raja Mughawqis di Mesir. Kemudian Rasulullah mendapatkan 3 hadiah dari Raja sana. Pertama, istri beliau bernama Juwairiyah, yang aslinya adalah budak, dikasih budak Rasulullah SAW. Juwairiyah. Yang kedua, Nabi Muhammad diberi kuda bernama Duldul. Yang ketiga, Rasulullah dihadiahi seorang dokter, tabib. Tapi itu sebelum adanya Tabibul Arab. Tuh. Nah, sedangkan Tabibul Arab ini, Harith bin Kaldah ini, itu memang terkenal di kota Makkah dan sekitarnya bahwa dia sering mengobati orang. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas sakit pada Hajjatul Wada. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada dokter itu untuk mengobati. Ketika sampai kepada Sa'ad berkata, aku tidak perlu obat. Ya, ini Pak, ini mungkin bisa jadi obat buat kita. Ya. Saya punya obat pribadi, katanya. Apa obatnya? Kurma ajwa. Ya. Dicampur dengan susu, kemudian dicampur dengan minyak samin, diaduk menjadi satu, kemudian diminumkan. Kurma ajwa, campur susu, campur minyak terus diminum. Artinya memang kurma ajwa itu kan termasuk kurma yang bisa menghilangkan penyakit. Maka diriwayatkan sunnah bagi kita untuk memakan kurma ajwa itu satu hari itu 7 butir. Ini kurma yang ditanam langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan tabib ini tadi memang diperselisihkan oleh para ulama, apakah tabib tersebut itu muslim atau tidak. Ala kulli hal. Adapun tabib yang pernah dikasihkan kepada Nabi oleh Raja Mughawqis, diriwayatkan bahwa tabib itu minta pulang, tidak kerasan di kota Madinah. Jadi jadikan tabib pribadi Nabi, kata Rasulullah, daripada ente jadi tabib pribadi asal ente buka praktek di sini. Jadi kalau ada yang sakit, biar kamu obati. Kata dia, siap, baik Muhammad. Buka. Dan dia nggak muslim, buka. Sampai kurang lebih 6 bulan nggak ada pasien. 6 bulan tidak ada pasien. Akhirnya dia sumpah, datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, anda tak balik baik. Tahu kalau loro ini, tidak ada orang sakit. Ya bagaimana bisa sakit? Di situ ada Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah itu mandang Nabi itu hati gembira, kayak orang mandang gembira. Gembira kayak kok gitu. Ya. Orang itu memandang Rasulullah. Kan penyakit itu kadang-kadang mayoritas dari pikiran. Duit entek loro.
Mikiri bojo lo. Mikiri anak, mikiri rondo. Iki pikiran. Penyakit itu dua, ini dan ini. Orang kalau bisa jaga ini sama jaga ini, waras. Pikiran dan maka. Nek pikiran ini positif, makanya gendeng itu adalah kaloran. Iya dah. Gendeng itu sehat kan? Guyu tok. Gendeng lah guyu tok. Kalau nak pikiran, makanya mau kalau loro gendeng tadi. Artinya orang gila itu kadang-kadang nggak ada pikirannya, ya kan? Tidur di pinggir jalan. Coba sampai turun pinggir jalan, kaki kelambi, menelak keringat. Masuk soalnya, memang gendeng. Terus menteng, ikinnya nggak main misalnya. Mana waktu kalau murah senyum itu awetmu, murah senyum kayak itu, nyawain. Kayak aku yang awet muda kan, iya. Iya, artinya pikiran itu begitu pula nih. Maka penyakit macam-macam lagi. Apa sih gak ada penyakit? Model itu loh macam-macam. Ya, singkat. Biar gak ada, jadi ya anyar-anyar. Semuanya karena sebab. Maka olehnya waktu datang kepada Nabi, oleh Muhammad, anak tak boleh baik. Saya mau pulang. Kenapa kamu pulang? Karena orang lor lagi. 6 bulan aku ingin nganggur. Karena pemasukan. Kalau masuk, mau jenenge dokter, kayak kalau pasien, stres dokter. Kalau pasien ini kalau pemasukan, kalau pasien boleh. Akhirnya diizinkan sama Rasulullah. Kamu boleh, bukan mau. Tapi dia itu berkata sama Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, anak kepingin tahu kenapa sih gak ada orang sakit di sini? Apa rahasianya?" Ya sampai cekak loroan. Kalau tak lagi rahasia. Ini Rasulullah, dawai Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri yang bersabda. Nek sampean apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Nahnu qaumun la nakulu hatta najur wa idza akalna la nashwa." Kami ini adalah kaum yang tidak makan kecuali lapar. Nek luwe buru mah. Nek gak luwe gak lah nek awal iki. Kalau barang gratisan. Sikat bisa. Sudah sikat bisa. Sebenarnya saat jam bisa mah. Kadang-kadang sampai dalam prasmanan itu mah yo tangan di rugi ya. Iya lah. Kami ini kalau nggak lapar, nggak makan. Yang biasa mau sampai gak dulu ya, coba masih ada undangan. Iso. Saya. Nek kalau ada panganan gitu, memang kalau panganan sampai luwe kita telan. Ya. Tapi kalau undangan, tak pangan barokah kok. Iso. Prasmanan itu. Ono bakso, ono soto, ono kebuli, ono sego mandi, ono sate. Ya. Loh, jadi ini mubati reman. Nek tadi makan dia sampean, dipangan wong lah. Itu Rasulullah. Wa idza akalna la nasba. Kalaupun nanti kita lapar, kita makan. Kalau kita sudah makan, kita makan enggak sampai enggak sampai panas, Pak. Cukup mandek. Kalau sampai ini tutup marah iki.
Mukok. Sampai kirimu, mukok sampai kacau lagi dulu. Saking kagak mana. Padahal kalau panganan aja. Yang panganan aja sampai rezeki ini. Jalan makanan tak? Pada mandi itu sampai ya sih terus. Tapi continue ya. Kalau kami makan, kami tidak akan nek kak luwe kak mangan, nek mangan. Tapi kak sampai wah. Itu kalau kita bisa jaga waktu, saya akan sampai. Apalagi orang Arab itu gak sembarangan nek mangan. Betul saya. Orang Arab itu tidak makan sembarangan. Gitu. Orang Arab itu gak sembarangan makan. Nek Indonesia, apa sih gak dipangan? Pokoknya coba. Kabeh itu. Nek orang Arab itu enggak. Makanya makanan Arab itu enggak banyak variasi. Ada variasi. Sing suka mandu, suka pria, itu India kan. Arab itu enggak banyak macam. Dulu saya masih di sana di awal-awal itu Pak datang di sana Yaman. Ya. Tidak ada ceritanya orang sana itu makan hati ayam kamu. Rempelo kali mana dibuang. Rempelo hati ayam ceker kepala buang. Ya, usus ayam. Coba usus ayam. Enak usus ayam itu. Berutu ya. Kak di mana cek buang. Kaya betul ya. Babat. Kau orang babat tak. Babat itu dibuang. Khususnya kambing dibuang. Kalau kan sapi jarang loh. Sapi jarang. Buang kambing. Kalau semua. Nah, santri Indonesia pinter. Santri Indonesia gak tuku ayam nih, jalur ikut itu. Iya, mana? Takut ini hati ayamnya, ini cumur. Ini berutu cumur. Ini ususnya cumur. Suwe-suwe orang Arab mikir, dicoba, tak iya bener. Gak tuku ayam, delek gratisan kok iya santrisan. Itu teman-teman ini ceritanya. Suwe-suwe gitu. Mana gitu, orang Arab itu ya mikir. Kok dipakai ya Indonesia? Enak. Nyoba enak. Dodolan saya. Oleh payu. Iya, saya dodolan goreng gitu. Khususnya bukan khusus, rempelannya hanya artinya ayam. Aslinya gak ada masih ngerti mah. Iya. Saya sendiri dulu ya. Mungkin karena memang nggak pernah dibelikan. Saya nggak pernah makan hati ayam, rempela ayam, ususnya ayam, babat. Justru aku kenal deh itu. Pas dia berangkat dulu, waktu Indonesia apa ya? Mangan, enak tuh. Sampai ketagihan deh gitu. Artinya memang ya mungkin kalau kita perhatikan jeroan itu panggone penyakit. Ayo coba jeroan mangan dhewe ya. Nek ndak asam urat sampe. Lho iya kan? Asam urat jeroan menyebabkan kolesterol. Makanya ada hadis Nabi itu berkata, kullu mastatabatul arab fahuwa halal.
segala sesuatu yang menurut orang Arab itu bagus, baik, maka itu makanan halal. Makanya dalam satu kaidah itu masuk. Karena memang orang Arab itu jarang makan hal-hal yang aneh-aneh itu. Sing aneh-aneh itu paling kambing, ayam, ya ngono Pak. Sing dipangan. Sapi karena jarang di sana, jarang dimakan. Tapi kalau selain Arab, omongannya sama orang Cina. Orang Cina, suike. Lo sampai suike? Apa? Kodok. Loh, itu favorit. Sampai jalan saya nyake suike. Sampai kalau kodok. Nah, kadang-kadang kayak kodok. Loh, apa sih gak dipangan? Cacing dipangan. Sama orang Thailand, ono sate kecoa. Kecoa tusuk goreng. Tahu. Ya. Makanya ya. Kalau kita bisa jaga makanan, sehat. Makanan dijaga, pikiran dijaga. Aja sampai pikiran ini super. Insya Allah tidak ada penyakit kolesterol, asam urat, ya, gula, darah tinggi dan berbagai macam, hipertensi. Nah ini makanya ini kadang-kadang ramuannya dikit-dikit tapi manjur. Soalnya penyakitnya kadang-kadang gak berbahaya. Kalau saya ini kolesterol sampai kayak iki ya tetap kolesterol ya. Karena itu penyakit berbahaya. Kadang-kadang obat-obat seperti begini itu tidak bisa langsung kita minum kemudian. Contoh habatus sauda itu kata Rasulullah adalah obat dari segala penyakit. Artinya Anda juga jaga ya stamina Anda. Bagaimana tubuh Anda kasih habatus sauda jelek sampai. Lah nek sampeyan mangan ngawur, kabeh lu buka jorongan ngono. Dikai habatus sauda masih sak panci ya tetep. Oh iya, artinya kita jaga dulu, baru nanti habatus sauda itu akan memberikan efek. Artinya jangan makan sembarangan terus kok habatus sauda, kok gak manjur habatus sauda ya, gak manjur ditempuk ae. Ambil panganan sing gak tepat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Tidak ada penyakit, sehat walafiat. Kalaupun ada penyakit yang ringan-ringan saja, pusing, flu, ya penyakit yang mudah-mudah saja, tidak sampai hal tersebut membahayakan daripada jiwa kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kepada kita ya pikiran-pikiran positif untuk supaya menenangkan hati dan jiwa kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa gharabatin lana bi dinina ma'afil butul sabarakat rabbi wafiqna wa wafiqhum lima ta'ala fi qawlina fa'na karama arzuqi kulla halalan da'ima wa akhina atqiya a'lam mahwa khair wa maqbul shar ربنا أصلح لنا كل شيء وأجرنا برضاك الكريم واجعلنا ربنا كل يوم قبل أن تأتينا رسولنا واغفر واستر أكرم ستر صلاة الله تغشى مصطفانا إلى الحمد دعانا والغفر بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى آله الكرام الشرفاء وعلى صحبه المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع بالبر ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفا وخالف فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على نذر أشرفنا علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. اللهم رب اسمع ولا مجهود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء. صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه لا تشرس به. والحمد لله في البر والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله.